Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Maurits bersama Amarket pada edisi edukasi dari Amarket. Rekan trader, sekali lagi saya tidak henti-hentinya mau mengucapkan buat rekan trader bahwa Amarket berkomitmen untuk memberikan yang terbaik buat rekan trader semuanya. Kita memberikan edukasi buat rekan trader agar sebelum rekan trader terjun dalam dunia trading, setidaknya rekan trader sudah memahami resiko yang akan terjadi dalam dunia trading. Oleh karena itu, dengan adanya edukasi ini, rekan trader bisa diperkuat ilmuannya sehingga di saat terjun dalam dunia trading sudah bisa memahami apa itu trading. Oke rekan trader, pada kesempatan kali ini kita akan kembali lagi belajar. Karena belajar dan terus belajar itu adalah kekuatan dalam mencapai suatu kesuksesan. Jadi sekali ini kita akan belajar tentang satu indikator lagi di MetaTrader 5. Indikator ini adalah varian dari moving average. Karena kalau kita berbicara tentang moving average, ada yang simple moving average, ada eksponensial, ya. Dan pada edisi kali ini kita akan membahas tentang double exponential moving average atau DEMA. Nah, tema kita kali ini akan berbicara tentang indikator ini. Oleh karena itu rekan trader, tanpa membuang waktu yang lama lagi, mari coba saya langsung masuk aja dalam pembahasan indikator DEMA. Oke, berbicara tentang indikator DEMA, saya bisa bilang buat rekan trader bahwa indikator DEMA ini atau double exponential moving average ini merupakan indikator yang sifatnya sangat responsif terhadap pergerakan harga. Ya, dia sangat responsif terhadap pergerakan harga dan pertama kali ditemukan atau dikembangkan oleh Patrick Molloy. Jadi pada prinsipnya pertama kali dikembangkan oleh Patrick Molloy dan dia sifatnya sangat responsif terhadap pergerakan harga. Nah, awalnya indikator ini digunakan untuk melihat atau meneliti tentang moving average yang tidak terlalu lagging ya. Biasanya moving average kan dia lagging ya. Dan dia lebih aktif dalam mencari peluang ya. Karena kalau kita lihat moving average ini pergerakannya lagging, tapi DEMA ini dia ceritanya dia seperti menyeleksi lagging tersebut, membuat lagging tersebut lebih halus ya. Awalnya indikator ini untuk meneliti tentang sifat lagging dari indikator moving average, tapi untuk saat ini DEMA sangat kompetitif karena responnya itu yang cepat ya, baik terhadap pergerakan harga jika dibandingkan dengan moving average tradisional lainnya. Oleh karena itu, singkat kata, DEMA ini adalah pembaharuan dari moving average. Kenapa saya bilang pembaharuan dari moving average? Nanti kita akan lihat di platform. Ya. Oke, selanjutnya rekan trader, kalau kita lihat rumus secara matematika, rumus DEMA, rekan trader lihat bahwa inti dari DEMA ini kan eksponensial. Jadi eksponensial ini kita bisa lihat bahwa nih rumusnya seperti ini ya. Eksponensial 1 adalah eksponensial nilai eksponensial harga saat ini, sedangkan eksponensial 2 itu adalah eksponensial dari eksponensial 1. Jadi ceritanya dia menyeleksi dua eksponensial. Oleh karena itu DEMA ini didapat dari dua kali eksponensial yang pertama saat ini dikurangi dengan nilai dari eksponensial pertama. Jadi ceritanya seperti yang telah saya bilang bahwa dia sebenarnya indikator ini adalah menyeleksi dua indikator, bukan menyeleksi dua indikator tapi menyeleksi dari moving average yang terjadi sehingga menghasilkan suatu nilai yang lebih halus, lebih smooth lah ceritanya ya, karena dia sudah orang bilang sudah diseleksi ya, bahasa kasarnya seperti kayak gitu. Nah, selanjutnya rekan trader, kita lihat untuk lebih jelasnya mungkin coba kita coba masuk di platform ya rekan trader ya. Mari kita coba masuk di platform. Oke rekan trader, kita sudah berada di platform MetaTrader 5 dari Amarket. Rekan trader bisa mendownload MetaTrader 5 di website resmi punyanya Amarket. Sekarang kita coba menerapkan DEMA di platform. Caranya kita tambahkan dulu indikatornya. Kita bisa klik di insert indikator, kita coba lihat di custom. Di sini ada DEMA ya. Nah, setelah itu rekan trader lihat pada prinsipnya
indikator ini dibentuk dari exponential moving average. Di sini adalah periodenya, rekan trader bisa menggantikannya aja tergantung dari style trading yang dimiliki oleh rekan trader semuanya. Ini parameternya bisa ya, ini tinggal ditambah-tambahkan aja. Saya lebih senang ditebalin. Nah, oke, di sini rekan trader bisa lihat. Kenapa saya dari awal saya bilang bahwa kalau rekan trader lihat di pernyataan saya sebelumnya bahwa indikator ini dia menyeleksi dan memperbaiki sifat lagging yang terjadi pada indikator moving average lainnya. Mari gimana kita lihat perbedaannya. Kalau ini adalah indikator DEMA, coba kita tambahkan indikator moving average ya. Oke, kita coba tambahkan moving average ya dengan nilai yang sama 14 dan kita coba lihat eksponensial ya, ini. Oke, kita coba lihat di sini warna merah ya. Nah, rekan trader lihat. Yang warna biru DEMA, yang warna merah adalah moving average. Kalau rekan trader lihat DEMA ini dia lebih dekat ke candle, sumbu candle atau body candle ya, jika dibandingkan dengan exponential moving average. Rekan trader bisa lihat di sini dengan jelas bagaimana dia punya posisi lebih dekat dengan candle jika dibandingkan dengan eksponensial, baik itu di saat bearish maupun bullish ya. Kalau kita lihat trennya naik, posisi dia di sini rekan trader bisa lihat ya. Ini saya kasih gambar dulu di sini. Saya coba kasih tunjuk buat rekan trader supaya rekan trader bisa tahu ya. Nah, ini dia. Coba kita tambah setnya dulu ya. Nah, rekan trader lihat ya. Posisi di sini. Nah, contoh ya. Posisi merah ini agak sedikit jauh daripada posisi biru. Dan kita tahu bahwa posisi merah ini adalah eksponensial moving average atau moving average secara tradisional, sedangkan DEMA-nya ini dia agak sedikit lebih dekat dengan candle. Dari sini kita bisa lihat bahwa fungsi DEMA ini adalah menyaring lagging yang terjadi karena pergerakannya itu dia lebih dekat ke candle. Oleh karena itu, seperti yang telah saya bilang sebelumnya, DEMA ini adalah pembaharuan dari indikator eksponensial tradisional yang lainnya. Oke, sekarang kita coba langsung masuk aja. Kita udah di platform. Kita coba meneruskan pembahasan kita. Oke rekan trader, berbicara tentang fungsi indikator DEMA, kita bisa lihat bahwa secara garis besar indikator DEMA ini kita memberikan 3 fungsi utama yang bisa ditunjukkan oleh indikator DEMA. Fungsi pertama adalah identifikasi tren, fungsi kedua adalah support dan resistance dinamis, dan fungsi ketiga adalah mengenali sinyal entry yang akan kita gunakan atau yang bisa kita gunakan dengan menggunakan indikator DEMA. Oke, kita bahas untuk fungsi indikator DEMA yang pertama, identifikasi tren. Nah, untuk fungsi identifikasi tren, pada prinsipnya DEMA ini sama dengan fungsi-fungsi moving average lainnya. Dia bisa mengidentifikasi tren yang terjadi, baik itu tren bullish maupun tren bearish. Caranya sangat simpel. Apabila indikator DEMA ini dia berada di bawah candle yang terjadi, itu artinya mengidentifikasikan bahwa tren yang sedang terjadi adalah tren bullish. Dan sebaliknya, apabila indikator ini dia berada di atas candle, ya posisinya di atas candle, ya rekan trader lihat seperti kayak gini, ya posisinya di atas candle, maka rekan trader bisa lihat bahwa kemungkinan besar tren yang terjadi adalah tren bearish ya. Kita coba kecilin dulu. Oke, nah seperti kayak gini rekan trader, ini di bawah. Oke, sampai di atas tren bearish, di bawah lagi. Nah, ini setelah itu kan penurunan ya. Nah, ini adalah fungsi pertama dari indikator DEMA. Untuk fungsi berikutnya, kita bisa lihat bahwa fungsi berikutnya adalah sebagai support dan resistensi secara dinamis. Nah, dari sini kita juga bisa lihat bahwa sebagai fungsi support dan resistensi secara dinamis, dia punya hubungan dengan tren yang terjadi, baik tren bullish maupun tren bearish. Fungsinya dia bisa menjadi support dan dia bisa menjadi resisten. Dia menjadi support di saat indikator ini dia berada
di bawah candle dan dia memberikan informasi bahwa tren yang akan terjadi ini kemungkinan besar adalah tren bullish dan dia akan menjadi resisten ya secara dinamis. Kan trader bisa lihat di saat indikator ini dia berada di atas candle, di mana di sini bisa dilihat bahwa kemungkinan besar tren yang sedang terjadi itu adalah tren bearish. Dan fungsi yang ketiga rekan trader tentang bagaimana sinyal entry pada indikator ini. Berbicara tentang sinyal entry ini, kita bisa menggunakan itu dengan memadukan dua buah indikator ya. Indikator yang terjadi pada indikator DEMA ya. Untuk itu kita bisa lihat secara garis besar seperti contoh di bawah ini. Ini saya coba hapus dulu salah satu indikatornya. Nah, ini kita lihat. Oke, saya hapus ini dulu. Nah, oke. Nah, kan trader lihat pada contoh ini saya menggunakan yang warna merah ini adalah DEMA berperiode 50 dan yang warna biru ini adalah DEMA yang berperiode 21. Bagaimanakah cara open posisi dengan menggunakan indikator DEMA ini? Caranya adalah kita melihat perpotongan atau crossing yang terjadi pada kedua indikator tersebut, baik yang berperiode 21 maupun yang berperiode 50. Di saat periode 21 dan 50 berpotongan dan dia dari atas ke bawah 21 memotong 50 ya atas ke bawah, ini mengidentifikasikan bahwa tren yang akan terjadi itu lebih banyak ke bearish dan kita diberikan sinyal untuk mengambil posisi sell. Dan sebaliknya kalau rekan trader lihat di sini terjadinya perpotongan antara dua indikator ini di mana DEMA 21 dia memotong dari bawah menuju ke atas, kecil menuju besar ke atas. Dia memberikan indikasi bahwa kita harus open posisi sell. Oke, rekan trader. Oleh karena itu sekali lagi saya mau bilang buat rekan trader, pada prinsipnya indikator DEMA ini sama seperti indikator moving average lainnya, tapi indikator ini dia menyaring lagging yang terjadi dan memberikan sinyal-sinyal yang lebih halus dari indikator-indikator moving average lainnya. Dan fungsi kerjanya pada prinsipnya sama aja dengan indikator moving average secara tradisional, akan tetapi dia mempunyai kelebihan adalah lebih bersih atau lebih tepat dalam menyaring arah pergerakan pada platform. Oke rekan trader, demikianlah penjelasan kita tentang indikator DEMA. Saya selalu berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di edukasi-edukasi berikutnya. Salam profit Indonesia.